yang tersedia di Save Community. Tuhan melawat dan menolong kita semua. Amin. Sebab berkat Allah dicurahkan bagi orang-orang yang terus mendekat kepada Allah. Hari ini mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur karena keberat kami adalah anugerah Tuhan. Kami boleh terus ditarik mendekat kepada Allah, semua oleh karena anugerah Tuhan. Engkau Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami membawa hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, menikmati Engkau di bait suci. Roh Kudus saat ini datanglah, penuhi setiap kami, lawat setiap kami, jamah setiap orang-orang yang hadir. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus datang saat ini, tarik setiap kami untuk mengalami Engkau. Tidak ada satupun orang yang tidak mengalami Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah lawat setiap kami. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan Allah kita. Yesus, jangan
Engkau yang melawat apa yang menjadi bagian kami. Roh Kudus, gerakkan setiap kami untuk memberi daripada apa yang kami punya. Seperti seorang janda memberi dari kekurangannya. Roh Kudus, tolong kami. Kami memberi daripada apa yang kami punya. Roh Kudus, lawat jalan persembahyan kami menjadi hormat kembali bagi nama Tuhan. Sudah Tuhan. Amin. Bapak, kembali duduk sambil memberikan persembahan dan kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Kau pulihkan setiap kami dalam Kudus. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku.
Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami. Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau dimuliakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan, membawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Datang menyembah-Mu, Tuhan. Kau Tidak ada nama lain, tidak ada orang lain selain karena Engkau saja Tuhan. Kini kami sebagian seberapa yang ada Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai beberapa renungan Tuhan. Pakai hamba-Mu ini menjadi berkat pada siang hari ini. Kami semua Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan, tapi kami dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar, kami dipanggil untuk menjadi pelaku dari setiap firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukan setiap firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, terima kasih. Maafkan saya agak telat tadi datang juga. Perkenalkan dulu,
Nama saya Jeffrey ya, untuk yang belum kenal, nama saya Jeffrey Tatimus. Saya mengembalakan di Gereja Anugerah Bethesda di Kelapa Gading ya. Saya percaya bahwa kita ada hari ini semua dengan sama-sama datang dengan sebuah kerinduan fellowship satu sama lain. Tidak ada lain, hanya untuk meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya tidak akan berlama-lama, saya langsung mulai aja ya. Hari-hari ini sering terjadi sebuah masalah dengan kekristenan ya. Orang-orang mungkin merasa tanpa sebuah pengenalan yang benar, sebuah pengetahuan yang benar, orang merasa bahwa begini, ketika saya tadinya berdosa, saya bertobat, saya dibaptis, tugas saya setelah itu ialah tiap minggu harus ke gereja ya. Kita kadang salah ya, salah dengan berpikir bahwa tujuan kita diselamatkan supaya kita bisa mengisi bangku-bangku yang kosong di dalam gereja. Tapi hari ini izinkan saya untuk membahas lebih jauh lagi. Kita harus tahu bahwa kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kekristenan adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Bagaimana supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Amin. Itulah salah satu alasan kenapa kita bertobat. Kalau ya Tuhan ingin kita bertobat supaya Tuhan bawa kita ke sorga. Pernah berpikir nggak? Kita tuh kebanyakan orang Kristen berpikir bahwa saya bertobat, saya mau masuk surga. Tapi kita harus tahu bahwa pada Kejadian 1, manusia diciptakan bukan untuk di sorga. Di mana? Di bumi. Tapi herannya kita manusia pengen ke sorga. Sedangkan konsepnya bukan kita ke sorga sebenarnya. Kalau kita bertobat, kita ikut Tuhan, kita melakukan kebenaran, sorga itu sebuah jaminan. Ya. Itu adalah sebuah efek dari ketika kita ikut Yesus, kita melakukan kebenaran. Karena itu saya sangat rindu sekali kita di gereja bukan bicara lagi antara sorga dan neraka. Tetapi apa yang harus kita lakukan setelah kita bertobat. Nah, itulah yang seharusnya menjadi pekerjaan Anda dan saya. Manusia ingin ke sorga, sedangkan Yesus dengan doanya apa? Datanglah kerajaanmu di bumi. Tuhan bukan ingin kita yang di bumi ke sorga, tapi Tuhan ingin supaya sorga dihadirkan ke bumi. Dan melalui apa? Ya melalui Anda dan saya. Itulah sebabnya ketika kita dibaptis, Tuhan nggak langsung istilahnya, kalau Tuhan ingin Anda dan saya dibaptis supaya kita masuk surga, ketika kita dibaptis Tuhan harusnya panggil kita langsung semua masuk surga. Tetapi kan tidak. Tuhan masih punya rencana yang lebih besar, lebih penting bagi Anda dan saya untuk ada di bumi ini. Kenapa? Untuk bisa bekerja sama dengan Dia menghadirkan kerajaan surga di bumi. Nah, itulah yang kadang-kadang kita sebagai orang Kristen gagal paham. Kita berpikir, oh ya, setia, saya setia kok tiap ada ibadah saya ada di gereja. Masalahnya kita harus definisikan dulu kesetiaan itu apa. Anda tahu dalam perumpamaan seorang kaya yang kasih hambanya memegang satu talenta, 2 talenta, 5 talenta. Apa yang kata hambanya itu yang kepada yang 1 talenta. Engkau adalah hamba yang jahat, hamba yang malas. Hamba yang setia bukan berarti kita duduk-duduk. Kesetiaan kita diukur dari hasil kita di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma duduk-duduk di gereja, nggak bisa disebut setia. Anda dan saya dibaptis, Anda dan saya diselamatkan bukan supaya kita memenuhi bangku-bangku kosong, tapi kita diselamatkan supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan sendiri. Ya. Begitu banyak tugas di kita. Tetapi hari ini saya rindu kita membaca sebuah kisah para rasul 3. Kisah para rasul 3. Nah, di kisah para rasul 2 sebelumnya diceritakan bahwa ketika Petrus bertobat, ada 3.000 berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Tetapi setelah itu tidak ada cerita apa-apa lagi. Yang menariknya ialah di pasal 3 diceritakan ada 1 orang yang bertobat. Tapi orang ini bukan saja bertobat saja, orang ini berubah hidupnya, orang ini berubah masa depannya.
Dan sejak itu diceritakan bahwa para ahli agama mulai mencari menyidangkan para rasul-rasul. Kenapa? Setelah ada satu orang yang bukan saja bertobat, tapi satu orang yang berubah juga hidupnya. Iblis nggak takut kalau kita semua dibaptis. Yang iblis takut ialah ketika kita mulai berubah dan mulai melakukan kebenaran. Itu baru iblis takut. Nah, hari ini kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 7. Kita lihat siapa orang ini yang bertobat dan berubah hidupnya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 1, kemudian kita bergantian 2 sampai 7 ya. Oke. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus ditusuk. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Nah, siapakah orang yang berubah itu? Yang bertobat dan berubah hidupnya? Orang itu adalah hanya seorang pengemis di bait Allah. Anda bayangkan, seorang pengemis tapi ada di bait Allah, yang sebelumnya hidupnya nggak pernah berubah. Nah, masalahnya di gereja pun banyak orang yang sudah bertahun-tahun ibadah, bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi nasibnya nggak pernah berubah seperti pengemis ini. Ya kan, itu cerita biasa. Saya bilang ke teman-teman, ke jemaat, kalau saya punya jemaat, kalian 10 tahun, 15 tahun kalian jadi jemaat, berarti saya gagal. Berarti cuma semua menghabiskan hidup hanya duduk aja, mengisi kursi buat apa? Kalau Tuhan bisa pakai seorang pengemis, Tuhan juga bisa pakai kita, amin? Amin. Tuhan ingin memberkati dan mempromosikan kita, itu yes dan amin. Tapi kita harus tahu ada satu syarat. Apa syaratnya? Anda dan saya harus mau berubah. Amin. Sedangkan kita tahu pertobatan dalam bahasa asingnya artinya berubah cara pandang. Nah, masalahnya bagaimana mungkin kita bertobat tapi kita nggak berubah? Banyak orang bertobat berpikir begini, ketika saya bikin sesuatu yang dosa, ketika saya bertobat, saya akan berhenti. Tapi bertobat bukan hanya berhenti. Bertobat artinya ketika kita biasa melakukan sesuatu yang salah, kita berhenti dan melakukan sesuatu yang baik. Tidak berhenti sampai hanya tidak bikin, tetapi itu ada sebuah kalimat aktif. Pertobatan artinya aktif. Kita harus aktif melakukan sesuatu yang kebenaran. Amin. Banyak orang merasa, oh ya saya udah gak bikin dosa lagi kok. Terus ya sudah, saya sudah bertobat. Bukan itu arti pertobatan. Pertobatan artinya berhenti tetapi melakukan hal yang sebaliknya, kebenaran. Itulah pertobatan. Tuhan ingin memberkati dan mempromosikan kita, tapi satu syarat, Anda dan saya harus mau berubah. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang membawa perubahan. Amin. Kalau kita belum bisa berubah, berarti kita belum bertemu dengan Tuhan kita yang benar-benar sejati. Nah, ada 4 hal di sini yang akan saya ambil. Kenapa orang nggak mau berubah? Dan kalau Anda memiliki cara pandang seperti salah satu yang akan kita bahas, maka Anda adalah orang yang susah berubah. Dari sang pengemis tadi, yang pertama, kenapa orang kebanyakan nggak mau berubah? Pertama, karena dia berpikir bahwa tidak ada cara lain, atau orang ini memiliki fokus yang salah. Banyak orang yang datang ke gereja tetapi dengan sebuah fokus yang salah.
Contoh pengemis ini. Pengemis ini lumpuh. Teman-temannya berpikir udah gak ada cara lain. Caranya apa supaya nolong dia? Bawa dia ke gerbang tiap hari untuk meminta-minta. Teman-temannya berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan dan membuat hidup pengemis itu lebih baik. Tapi itu salah, saya katakan. Ayat 3, kalau kita perhatikan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, ketika orang itu lihat ada Petrus dan Yohanes, dia meminta sedekah. Dan mereka menatap dia, Petrus Yohanes menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Aneh nggak? Pengemis itu udah lihat Petrus dan Yohanes, tetapi Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Kenapa? Karena apa? Orang itu melihat fokusnya bukan Petrus dan Yohanes. Orang itu hanya fokus melihat apa? Kantong dari Petrus dan Yohanes. Menatap artinya melihat harusnya pada mata. Hari-hari ini banyak orang yang ikut Yesus dengan sebuah fokus yang salah. Kenapa? Fokusnya ialah apa yang saya bisa dapat dari Yesus. Saya bisa dapat berkat apa dari Yesus. Itulah sebabnya jangan kaget ketika hari-hari ini banyak orang Kristen yang mulai kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Mereka ikut Yesus dengan sebuah fokus yang salah. Mereka pikir kalau ikut Yesus saya akan diberkati. Jangan kaget kalau banyak orang Kristen yang akhirnya berbalik nggak mau ikut Yesus, kecewa. Karena apa? Sama seperti orang miskin ini, orang lumpuh ini, dia memiliki fokus yang salah. Banyak orang yang nggak pernah mau berubah karena mereka bukan melihat pada pribadi Yesus, tetapi apa? Keberkat, berkat. Kita harus tahu bahwa orang yang diberkati semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Apa yang Yesus kasih kepada Anda dan saya, sebesar apapun, sedikit apapun menurut kita, Tuhan menuntut sesuatu harus tanggung jawab dari kita. Banyak orang yang doanya sementara gak dijawab, kata Yesus, kenapa? Karena kita ingin habisin sendiri. Nah, Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang yang apa? Mau nyari yang ditambahkannya dengan berharap kalau dapat yang ditambahkannya maka dapat kerajaan Allah. Enggak. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Fokus kita bukan kepada berkat, fokus kita kepada Yesus dan kerajaan Allah. Contoh ada orang yang sudah 38 tahun lumpuh di Kolam Bethesda, Anda ingat? Katanya kalau tiap setahun sekali ada malaikat turun terus bergetar air, siapa yang turun duluan akan sembuh. Ingat kisah itu? Orang itu sudah 38 tahun. Yesus datang ke dia. Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan apa jawab orang itu? Saya mau, tapi gak ada orang yang mau turunkan saya. Anda bayangkan, sang raja di atas segala raja bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya apa? Ya, saya mau sembuh. Tapi fokus orang lumpuh ini, kolam Bethesda aja. Dia berpikir hanya kolam Bethesda lah satu-satunya solusi bagi dia. Tapi dia gak sadar bahwa yang bertanya itu adalah sang pemilik kehidupan sendiri. Begitulah kita. Kita berpikir uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Saya kasih tahu, kalau uang bisa menyelesaikan segala-galanya, nggak ada orang kaya bunuh diri. Tapi berapa banyak orang bunuh diri? Hidupnya orang kaya yang hidupnya rasa hambar. Bukan karena nggak punya uang, kebanyakan uang. Tetapi kehilangan sebuah tujuan esensi dalam kehidupan. Kalau Anda adalah orang yang memiliki fokus yang salah dalam mengikuti Yesus, maka dipastikan Anda pasti orang yang nggak mau berubah. Dan kedua, orang yang nggak mau berubah ialah orang yang memiliki gambar diri yang salah. Orang lumpuh ini merasa begini, saya perlu dikasihani, saya ini lumpuh. Berapa banyak orang yang datang ke gereja dengan sebuah sikap hati yang
gereja harus bantu saya dong. Saya ini nggak punya siapa-apa. Saya ini hanya janda miskin. Saya ini. Berapa banyak? Puji Tuhan di sini nggak ada. Di sana banyak. Ya. Orang yang datang dengan sebuah gambar diri, dia memandang saya ini nggak apa. Tapi tahukah, kita harus ingat lagi kisah penciptaan bahwa Anda dan saya dibentuk segambar dan serupa Allah. Kalau waktu zaman dahulu di Romawi, ketika sang kaisar berhasil menguasai sebuah daerah, ya, dia akan mendirikan sebuah patung kaisar di situ. Di setiap daerah kekuasaannya kaisar dibangun patung-patung kaisar. Kenapa? Supaya orang-orang yang lewat tahu ini adalah daerah kekuasaan kaisar. Dan Anda tahu Anda dan saya dibentuk serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya Tuhan tahu bahwa bumi yang ada kita ini adalah bumi punya Allah. Ada orang pernah berkata begini, kalau engkau tahu seberapa besar rencana Tuhan di dalam hidup Anda masing-masing, maka Anda nggak mau jadi orang lain. Yang perlu Anda lakukan ialah bertanya, Tuhan, apa yang Engkau ingin lakukan? Anda dan saya diciptakan Tuhan dengan sebuah keunikan. Karena tiap-tiap kita diberi tugas. Amsal 23 ayat 7 berkata begini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa Inggrisnya, as a man think in his heart, so is he. Anda dan saya adalah produk dari cara berpikir kita sendiri. Kalau Anda dan berpikir bahwa kita nggak bisa apa-apa, Anda akan jadi orang yang nggak bisa apa-apa. Keadaan Anda dan saya hari ini bukan karena kesalahan orang lain, tetapi kenapa? Karena pilihan kita sendiri. Karena itu berhenti untuk mempermasalahkan, menyalahkan orang lain dan keadaan atas keadaan kita hari ini. Selama Anda tidak mengambil keputusan hal itu, maka Anda nggak hadir. Jadi karena itu jangan pernah menyalahkan apapun. Hasil keputusan kita itulah yang menjadi kita hari ini. Jadi untuk mengubah nasib kita, yang pertama-tama yang kita lakukan ialah berubahlah cara berpikir kita lebih dahulu. Misalnya kita memiliki masalah yang besar. Kalau begitu besar kita lihat, maka yang kita lakukan apa? Kalau kita nggak bisa bikin apa-apa, kita rubah dulu cara pandang kita tentang masalah itu dulu. Kita lihat dulu, kita cari apa ya? Kita harus sadar bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Kalau kita bisa beriman begitu, percayalah bahwa masalah itu menjadi semakin kecil. Saya pernah melihat ada perumpamaan ya. Misalnya kacamata ini kecil. Kacamata ini lebih kecil dari TV itu. Tetapi kalau saya kasih lihat di dekat begini, yang kelihatan gede mana? Bukan TV, tapi kacamata. Kita sering terlalu fokus dengan masalah kita, sehingga kita merasa Tuhan lebih kecil dari masalah kita. Hari ini kita harus rubah cara berpikir kita. Anda dan saya dibentuk Tuhan sesuai dengan gambar Dia. Karena itu nggak akan salah Anda dan saya menjadi begini. Bukan, Tuhan tidak pernah salah. Tetapi kitalah sendiri yang harus memperbaiki diri kita sendiri. Einstein pernah berkata begini, adalah sebuah kegilaan melakukan hal yang sama tetapi menginginkan hasil yang berbeda. Artinya apa? Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, Anda dan saya harus melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda juga. Banyak orang apa? Ya saya udah coba ini, tapi gagal. Udah coba lu cara lain? Belum. Coba-coba terus dengan cara yang sama. Anda nggak akan bisa berhasil, kecuali Anda mengubah cara Anda. Kalau Anda nggak bisa menyelesaikan sebuah masalah Anda hari ini, cobalah mengubah cara pandang Anda tentang masalah tersebut. Percayalah, Tuhan lebih besar dari masalah Anda. Amin. Yang ketiga, orang yang nggak bisa berubah ialah orang yang memiliki sebuah kebiasaan yang salah. Dan hari itu
Orang itu hanya kerjanya apa? Meminta-minta. Dia udah biasa minta-minta. Nah, orang Kristen susah berubah karena apa? Yesus mengajarkan kita untuk berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Dan masalahnya kita ada di sebuah sistem dunia yang salah. Nah, itulah yang membuat Anda dan saya susah untuk berubah. Tapi tahukah Anda, sesulit apapun Anda dan saya bisa berubah, kalau kita benar-benar fokus, kita benar-benar berkomitmen, kita akan mampu. Amin. Dulu saya seorang perokok. Saya mau berhenti itu udah puluhan kali. Pacar saya yang dulu aja sampai mau putusin mau apa, saya rela bohongin. Jadi depan nggak rokok, di belakang rokok. Saya coba segala macam cara nggak bisa. Sampai ada satu waktu saya dengan teman aja, pendeta, dia cuma bilang begini, Pak Jeffrey, kalau masa mau melayani Tuhan dengan badan yang dengan kotor atau apa, entah kenapa hari itu kok kata-kata dia kok nusuk saya. Hari itu saya mengambil keputusan, saya berhenti rokok. Dan ya perjuangan panjang, saya sampai mimpi rokok. Tapi ketika saya lakukan, saya betul-betul niat banget, komit banget. Hari ini udah berapa tahun ya, udah nggak pernah rokok lagi. Jangan pikir niat untuk merokok itu udah hilang ya. Ada. Kalau lewat orang lagi merokok kan tetap ada berasa. Tetapi apa? Komitmen lah. Saya tahu, saya udah bukan baju saya yang lama. Saya nggak mau pakai baju saya yang lama. Ini saya Jeffrey yang baru. Jeffrey yang tidak merokok. Amen. Saya nggak mau kembali. Nah, itu dibutuhkan sebuah komitmen, sebuah keinginan yang keras. Banyak orang pengen berubah, tetapi apa? Cuma sampai di pengen, tapi nggak pernah mau mulai berubah. Anda tidak akan pernah berubah. Apa kalau itu perubahan tanpa apa? Bukanlah perubahan sampai terjadi perbuahan. Itu apa Cole ya? Apa? Edmund Cole. Nah, perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Kita saatnya sampai di keinginan berubah. Keinginan berubah bukan berubah. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang nggak bisa berubah karena apa? Banyak orang menikmati dosanya. Orang miskin ini pun menikmati. Tiap hari dia cuma minta-minta, dapat uang. Nah, menurut ilmu sosiologi ada dua jenis orang miskin pada hari-hari ini ya. Yang pertama adalah orang yang miskin secara struktural. Orang yang miskin secara struktural ialah orang yang miskin karena keadaan. Misalnya apa? BBM naik, kena PHK, atau memang udah cacat nggak bisa apa-apain. Tapi yang kedua, ada orang yang miskin secara kultural. Apa itu? Orang yang memiliki kebiasaan untuk miskin. Anda bisa pernah lihat nggak? Orang yang cuma anak-anaknya disuruh ngamen, bapaknya cuma nongkrong di warung, cuma nongkrong di pinggir jalan. Anda pernah lihat nggak? Orang ini nggak mau kerja. Secara sikap dan karakternya, orang-orang ini, orang-orang miskin secara kultural, ada orang yang menikmati hidup kemiskinannya. Dan itu banyak. Termasuk di dalam gereja. Udah miskin, gak bisa makan, gak mau kerja. Jangan kaget. Kalau kita menikmati kemiskinan, ya sudah begitu-begitu aja. Yesus berkata bahwa Anda dan saya akan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi apa? Tahukah Anda bahwa setiap Anda naik, Anda harus naik ke sebuah level yang berikutnya. Anda harus beradaptasi, Anda harus berubah. Perubahan itulah yang membuat Anda dan saya tetap naik. Amin. Amin. Bukan cuma merembang dari atas. Tidak. Setiap level dalam kehidupan kita menuntut sebuah tanggung jawab yang berbeda. Maukah Anda dan saya untuk memiliki sebuah tanggung jawab itu? Banyak orang yang ingin memiliki posisi, saya pengen jadi direktur, tetapi nggak mau ngambil tanggung jawabnya. Akibatnya apa? Perusahaan yang hancur. Nah, itu adalah 4 alasan kenapa orang biasa nggak mau berubah. Yang pertama, karena memiliki fokus yang salah. Kedua, karena memiliki gambar diri yang salah.
ketika memiliki kebiasaan yang salah. Yang keempat, orang itu menikmati. Nah, kemudian dikatakan di ayat 6, bagaimana sih orang ini bisa berubah? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dengan kata lain, untuk berubah. Anda dan saya butuh Yesus. Amin. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dikatakan selain kita perlu kuasa dari Tuhan, kita perlu ada orang yang memegang tangan kanan dan membantu untuk berdiri. Dengan kata lain, Anda dan saya perlu orang lain. Gak ada orang yang kuat kalau sendiri. Nggak ada orang Kristen yang bisa bertumbuh kalau cuma sendiri. Makanya Anda dan saya butuh komunitas. Petrus dan siapa yang ingin Yesus? Yudas sama-sama berdosa loh. Sama-sama berdosa, nggak mau mengaku ketika Yesus ditangkap. Tapi Petrus dan Yudas memiliki nasib yang berbeda. Yudas ditemukan mati gantung diri. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah hutan di mana nggak ada orang lain siapa-siapa. Tapi Petrus berhasil bertobat dan berubah. Kenapa? Karena Petrus berada di tengah-tengah para murid-muridnya. Kalau Anda mau berubah, Anda mau Anda bertumbuh di dalam Tuhan, yang pertama Anda butuh kuasa Tuhan, yang kedua Anda butuh orang lain. Anda perlu komunitas. Amin. Saya percaya kalau Anda ada di sini dengan teman-teman Anda, teruslah berjuang. Ya, percayalah bahwa Tuhan punya tugas bagi Anda semua, yaitu apa? Menghadirkan sorga di bumi ini, dan Anda harus melakukannya bersama dengan teman-teman Anda. Mari kita berdiri.
fokus dengan Engkau dan kerajaan. Amin. Pakai kami Tuhan, pakai kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu Yes. di dunia ini Tuhan. Hari-hari ini dunia kami sedang berjuang Tuhan. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau Tuhan. Banyak orang yang hidup dengan tanpa pengharapan Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa kabar baik Tuhan. Biarkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Ajar kami, beri kami kekuatan, keberanian Tuhan untuk memakai setiap kesempatan dalam hidup kami untuk bersaksi dan menjadi saksi Tuhan. Supaya ketika orang lain bertanya di mana Yesus, kita bisa berkata Yesus ada di dalam kehidupan kami. Biar orang bisa melihat Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Bukan kami lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, seberapa kami ada, kami tahu Kau punya rencana yang indah Tuhan. Biarlah kami mau fokus Tuhan membangun komunitas ini Tuhan. Terima kasih beri kekuatan Tuhan pada Ani dan teman-teman Tuhan untuk terus berjuang. Mereka tidak pernah sendiri, Engkau berjalan bersama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan ketika kami berjalan dengan Engkau. Kami bersedia berubah, kami bersedia untuk Engkau pakai Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini sudah selesai, tapi kami siap untuk menjadi pelaku dari setiap firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan. Terima kasih, kami tutup khotbah ini dengan ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak orang yang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Tuhan memberkati terus pelayanan keluarga dan kehidupan. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman? Boleh, sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Ya, kita coba ya. Deli bisa diputarkan pengumumannya? Dicoba. Tidak bisa Del? Gak apa-apa kalau nggak bisa ya, karena memang petugasnya nggak datang. Oke, pengumuman kita. Oke, pengumuman kita ya, terima kasih Pendeta, salam kenal ya, saya Lovely. Selamat datang di Safe Community. Kami ada untuk memberi ruang bagi teman-teman untuk memulihkan diri. Karena kami percaya pemulihan itu diawali dengan pemulihan diri. Setelah dipulihkan, baru bisa dimuridkan. Maka silahkan kalau teman-teman, saya yakin teman-teman punya gereja ya. Ya, itu sebabnya kita menyebut diri kita komunitas. Jadi kalau teman-teman ingin berpulih bersama kami, mari. Kami berdua ini juga orang-orang yang sedang memulihkan diri. Bukan sudah pulih 100% bohong gitu ya. Tapi kami adalah orang yang sedang memulihkan diri. Maka tadi seperti Pendeta katakan, kita bentuklah komunitas yang aman ya. Di mana kita tidak saling menghujat, tidak saling menghakimi, yang ada hanya saling mengasihi. Ya, dan saya sangat setuju karena Alkitab berkata ini sebetulnya ayat kesayangan saya. Dia bilang, do not be conformed with the world, but be transformed by the renewal of your mind. So you know bapak-bapak ya, itulah ya. Ya. Yang menarik bapak-bapak gitu ya. Janganlah menjadi serupa seperti dunia, tetapi berubahlah dengan perubahan budimu. Maka yang harus diubah pertama kali memang paradigma berpikir. Ini sesuai kalau mau bicara dunia ya, ada satu buku, karena pendeta saya udah pakai buku, kita mau pemulihan dengan buku katanya. Ada satu buku, saya lupa ya, habit apa ya, satu lagi. Habit itu terlalu banyak bukunya pendeta, nanti sudah sambung menyambung itu. Habit itu mengatakan ada 3 alasan orang mengubah kebiasaannya. Yang pertama, alasannya karena hasil akhir. Nah, kalau melihat saya mau mengubah kebiasaan, biasanya kan mau kurus gitu kan, turun 10 kilo katanya ya, seminggu, 2 minggu nggak turun-turun, biasa malah naik kan, benar kan? Akhirnya udahlah, nggak usah,
saya nggak usah makan pagi tadi kan, nggak makan pagi nggak makan malam gitu kan, timbangan nggak turun-turun, ya kita putus asa, udahlah makan aja lah bodo amat gitu kan, atau mengubah proses gitu kan, pokoknya saya sekarang kalau malam tidurnya cepat, ternyata kerjaan ada aja gagal lagi. Rupanya menurut penelitian psikologi itu yang paling bertahan perubahan kebiasaannya adalah orang yang mengubah citra dirinya, siapa dirinya, who are you. Kalau mau berubah jadi kurus, jangan mau kurus, tapi saya adalah orang yang berpegang pada kesehatan. Dari luar biasa dia berusaha keras menampilkan suara ibunya ya. Karena saya bikinnya setengah mati tuh pendeta, pengumuman tuh ya. Iya tuh, itu kan. Iya, ini dia dipasangkan. Coba kita dengarkan suara saya ya. Bisa suaranya dia? Ada suaranya itu. Coba sebentar ya. Tuh, ada suaranya tuh, lama-lama. Iya benar, ternyata ya, komunitas aman bagi Anda untuk mengenal Tuhan Yesus ya, komunitas aman ya, jadi nggak usah takut ya. Nah, kita tujuannya memulih dan menjadi pribadi yang berdampak. Pulih dulu, baru jadi pribadi yang berdampak lewat program pemulihan dan pemuritan ya. Bersama kami, itu ya, yang ganteng sendiri, nggak ganteng sendiri, ada Pak Gedi soalnya. Pendeta Daniel Semianerianto. Nah baru ini yang cantik sendiri, lovely kan, baru Evangelis Gedi Pati. Kita punya ibadah setiap hari Minggu jam 1.30 sampai 1.45, 2.45 pendeta, 1 jam seperempat saja, nggak usah lama-lama ya, nanti ngantuk ya. Ada di tempat ini di Apotek Alfa Omega lantai 2 ya. Lalu berikutnya, saya tadi dikirakan pendeta waktu cuma dikira ngantuk, jadi saya buat pendeta nggak ngantuk kan, biar mau ngobrol sama saya nanti. Nah kita punya doa awal bulan ya teman-teman ya, di tanggal 1, setiap tanggal 1 kita ada doa awal bulan via Zoom. Paling nggak Anda wajib ikut ya. Lalu program Pak Sutri, lalu parenting, dan praise and worship night. Nah, mau namanya memulih itu perlu konsultasi dan perlu didoakan ya. Jadi silahkan loh menghubungi kami ya teman-teman, nggak cuma datang melayani, tapi boleh silahkan menghubungi kami, yang laki-laki kepada Pastor Daniel, yang perempuan dengan saya. Jangan kebalik ya, nanti bahaya ya. Yang laki-laki dengan Pastor Daniel, perempuan dengan saya. Ya, karena suaranya tidak ada, pakai suara saya aja. Ya Tuhan Yesus memberkati. Untuk bulan depan kita punya workshop praise and worship. Ya, nah untuk semua WL wajib hadir ya. Nanti di minggu kedua hari Sabtu sore ya. Nanti kita akan dilatih oleh Bang Niki HG. Dia seorang WL yang sudah senior ya. Tua sih tapi senior lebih tepatnya. Nanti ngambek dia, lu bilang tua gue gak mau gitu ya. Dia sudah senior dan dia juga seorang penyanyi profesional juga. Jadi dia akan mengajar kita semua. Jadi sayang kalau teman-teman gak hadir. Tolong juga bantu saya nanti menyebarkan flyernya ke teman-teman WL, teman-teman singer supaya hadir ya. Karena kan free ya, sayang kalau yang datang cuma sedikit ya. Kita sudah memfasilitasi. Dan setelah itu nanti berita kita lanjutkan dengan KKR. Nah kita WL ini kan kebiasaan tiap hari Minggu nyanyi aja ya, itu lupa ya. Nah nanti hari itu kita akan diisi ya, kita di-recharge lagi semangat kita. Jangan lupa ya, WL di Safe Community hukumnya wajib untuk datang ya. Ya, walaupun kamu baru sekali, jangan wajib juga dia kan. Ya, supaya kita makin luar biasa. Kita tidak memberikan standar tinggi terhadap orang lain, tapi kita memberi standar tinggi pada diri kita karena kita melayani Tuhan yang luar biasa. Amin ya. Kamu udah luar biasa, nanti makin menjadi luar biasa. Aku lupa tadi mau ngomong apa lagi. Maklum ya, saya ada hadir. Ada apa lagi? Ya, mungkin itu aja kan. Nanti kalau ingat lagi ya, kita akan tutup dengan doa. Kita doa dulu ya, baru nanti doa berkat dengan pendeta Daniel. Boleh aku nyanyi? Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus,
perubahan kami itu terjadi bukan karena kekuasaan kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang sudah mengambil alih pikiran kami, Engkau yang sudah mengambil alih seluruh tubuh dan jiwa kami. Bapa, tugas kami hanya berserah, tugas kami beriman bahwa Engkau benar-benar ada di dalam hidup kami, bahwa Roh Kudus benar-benar ada di dalam hidup kami. Dia yang menuntun kami, Dia yang mengajari kami, Dia yang melindungi kami, Dia yang menghibur kami. Dia adalah Engkau sendiri Bapa yang hadir di dalam hidup kami, yang sudah Kau curahkan di saat Kau naik ke atas surga. Bapa yang baik, hari ini kami berdoa untuk pendeta yang sudah memberikan kami pencerahan Bapa. Kiranya Kau limpahi pendeta dengan penuh limpah rahmat Bapa. Dia yang sudah meluangkan waktunya memilih untuk melayani-Mu Bapa. Engkau yang memberkati dia dengan limpah-limpah berkat. Kuasa-Mu Bapa tercurah pada pendeta ini Bapa, agar apapun yang dia lakukan Bapa, perubahan terjadi. Dimanapun dia berada Bapa, berkat-berkat tercurahkan. Kemanapun dia berada, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Bapa, berkati semua orang yang ada di dekatnya, gerejanya Bapa. Dia terus membawa orang-orang ke dalam perubahan, membawa orang-orang ke dalam kebenaran, membawa orang-orang ke dalam Engkau saja Bapa. Kau berkati dia terus dengan hikmat, marifat dan kebijaksanaan, agar segala apa yang dia kerjakan Bapa, sebesar-besarnya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bapa, hamba berdoa untuk semua yang hadir di tempat ini. Bapa, Engkau yang tahu pergumulan mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi isak tangis mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi lonjakan kebahagiaan mereka. Bapa, apapun kondisi mereka hari ini Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau terus mencurahkan berkat bagi mereka Bapa. Engkau terus menjaga mereka, Engkau terus menyembuhkan, memulihkan mereka, Engkau terus membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Mereka dalam masalah ekonomi Bapa, hari ini hamba berdoa Engkau yang menyelesaikan permasalahan mereka Bapa. Segala apa yang menjadi kesulitan mereka diselesaikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang sakit Bapa, di tempat ini maupun di rumah Bapa, Engkau yang berkata bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Maka hari ini Bapa, kami klaim kuasa dari-Mu Bapa, dan kami nyatakan penyakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang sakit Bapa sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hatinya sakit Bapa, hatinya terluka Bapa, kami menyatakan hari ini juga sudah disembuhkan, sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi mereka dengan Roh-Mu Bapa, penuhi mereka dengan kedamaian-Mu Bapa, penuhi mereka dengan kegembiraan yang hanya datang daripada-Mu saja. Bapa, hamba berdoa untuk mereka yang punya masalah dengan keluarganya, bermasalah dengan suami, istri, anak-anaknya, sahabatnya, temannya, bosnya, dengan siapapun Bapa. Engkau yang berkata Engkau mendamaikan kami dengan musuh-musuh kami Bapa. Maka pada hari ini Bapa, kami klaim janji-Mu Bapa, kami sudah didamaikan dengan musuh-musuh kami. Kami sudah didamaikan Bapa, dan kami terus menjadi terang dimanapun kami berada, terus menjadi berkat dimanapun kami berada, terus menjadi kasih dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, berdoa untuk komunitas yang kami bangun. Bapak, komunitas ini bukan milik kami, komunitas ini bukan kehendak kami. Komunitas ini ada karena Engkau yang berbicara kepada masing-masing dari kami. Engkau yang memberi perintah kepada masing-masing dari kami. Kami ada di sini Bapak bukan karena kami kuat. Kami ada di sini Bapak bukan karena kami mampu. Kami ada di tempat ini Bapak bukan karena kami pintar. Kami ada di tempat ini Bapak merendahkan diri kami, merendahkan hati kami. Kami hanya ingin patuh Bapak pada apa yang Engkau perintahkan. Dan kami percaya Bapak, saat Engkau yang memberi perintah, maka tempat ini adalah milik-Mu Bapak. Komunitas ini milik-Mu Bapak. Engkau yang akan menyediakan semua kebutuhan kami. Engkau akan menyediakan semua apa yang kami perlukan untuk melakukan pelayanan ini. Engkau juga yang akan mengirimkan jiwa-jiwa yang harus kami layani. Kami hanya ada untuk melayani. Kami ada untuk patuh pada segala apa yang Kau perintahkan. Kami percaya Bapak, Engkau hadir bersama kami di setiap ibadah kami. Kami percaya Engkau terus bersama kami dalam setiap jam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk tempat ini Bapak, dan pendeta yang pemilik tempat ini, Pendeta Darwin Bapak. Engkau berkati di mereka Bapak dengan limpah berkat. Hati mereka yang tulus, yang sudah menyediakan tempat bagi kami untuk beribadah Bapak. Engkau yang tahu, Engkau yang berkati. Berkati tempat ini Bapak, berkati
memberkati semua orang yang ada di tempat ini Bapak. Jamah hati mereka satu persatu. Tunjukkan kasih kepada mereka Bapak, agar mereka pun melihat Engkau dan mereka mau berada di dalam jalan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sebentar akan pulang, lindungi kami terus dalam perjalanan pulang kami Bapak, dan kami rindu menerima berkat-Mu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan sebagai sikap hati kita akan angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, damai dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua hari ini, besok dan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kalau Mbak, si Besari, thank you ya. Kalau thank you ya. Masih bisa kan kita ngobrol sebentar ya? Bisa nggak akan ngantuk kok. Mau pagi ya? Ibu, terima kasih saya mematikan ini deh. Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya bro. Gimana nih? Thank you.